Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, materi IPA akan membahas bab baru yang mana ini nanti diharapkan dapat mempermudah kegiatan kamu saat mengerjakan soal yang berkaitan dengan rangkaian listrik. Mari kita simak bersama-sama. Banyak permasalahan yang perlu kita bicarakan untuk penyelesaian rangkaian listrik dinamis. Namun yang selama ini bisa saya amati adalah cara menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan rangkaian listrik dinamis. Jadi bagaimana cara mudah menyelesaikannya sehingga nanti tidak berpengaruh terhadap kinerja, tidak terpengaruh terhadap kecepatan dalam mengerjakan, dan dapat dikerjakan secara mudah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Permasalahan yang sering muncul saat kita mengerjakan rangkaian, baik itu mencari hambatan total maupun mencari kuat arus pada cabang. Yang jelas yang perlu dipahami adalah yang pertama, kita harus memahami konsep rangkaian dulu, yaitu rangkaian dasar yang sederhana, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang kedua, bisa membedakan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ciri-cirinya seperti apa sehingga nanti bisa mengerjakan dengan cepat dan tepat. Yang ketiga adalah penggunaan trik penyelesaian secara cepat, sehingga kita tidak perlu lagi menghitung secara matematis yang panjang, tetapi kita bisa menyelesaikan dengan mudah, bahkan tanpa menghadapi kertas untuk urek-urekan. Mari kita simak bersama-sama bahasan berikut ini. Kalau kita bicara tentang konsep, yang umum dilakukan atau yang umum dibahas adalah menggunakan konsep yang seperti ini. Pada rangkaian seri dikatakan kuat arus di tiap hambatan besarnya sama, tidak ada perbedaan walaupun hambatannya nilainya berbeda-beda, tapi kuat arus yang mengalir pada cabang itu adalah sama. Yang kedua, besar tegangan total pada rangkaian seri itu nanti sama dengan jumlah tegangan masing-masing hambatan. Yang ketiga, untuk menentukan R total, maka seluruh hambatan yang dirangkai seri kita jumlahkan. Itu adalah ketiga konsep pada rangkaian seri yang umumnya kita gunakan. Kemudian untuk rangkaian paralel, yang pertama tegangan tiap cabang adalah sama. Kemudian kuat arusnya adalah jumlah semua arus di tiap cabang yang biasa disebut penerapan hukum 1 Kirchhoff. Kemudian yang ketiga adalah untuk menentukan hambatan total, maka menggunakan 1/R total sama dengan
1/R1 ditambah 1/R2 dan seterusnya. Ini adalah biasa yang kita gunakan dalam buku-buku. Bahasanya adalah seperti ini, tetapi nanti ini kita akan mencari cara lain yang sekiranya lebih mudah dan bisa dipahami secara cepat. Jadi konsep ini nanti bentuk rangkaian dan ketentuannya adalah sebagai berikut. Kalau saya mempunyai 3 hambatan, saya rangkai seri, maka bentuknya adalah seperti ini. R1 ujung AB di B akan disambungkan dengan R2, ujung C disambungkan dengan R3, sehingga nanti kalau kita beri lambang itu adalah VAB, VBC, VCD, itu adalah untuk tegangan masing-masing hambatan. Kemudian kalau itu kita selesaikan secara total, maka hambatan seluruhnya itu dinamakan hambatan total atau diberi lambang RS. Sedangkan tegangannya yaitu tegangan AB, maka tegangan itu disebut dengan tegangan AD, itu adalah tegangan totalnya. Sehingga kalau kita perhitungkan, kita persamaan itu nanti kita bisa menerapkan hukum Ohm bahwa V sama dengan I kali R. Semua besaran V kita ganti E kali R, karena kuat arusnya tetap akan didapatkan bahwa RS sama dengan jumlah R yang kita sambungkan. Itu adalah hambatan seri. Ini yang umum dilakukan. Yang jelas berbeda nanti adalah untuk hambatan paralel. Tetapi kita bahas dulu konsep secara umumnya. Bentuk rangkaiannya adalah ujung disambungkan dengan ujung. Kalau kita hitung total, maka lambangnya adalah menjadi RP. Kemudian tegangannya adalah VAB. Arus yang masuk I, arus cabang 1 I1, cabang 2 I2, cabang 3 adalah I3. Maka berdasarkan konsep kita akan dapatkan bahwa I total itu adalah jumlah arus masing-masing cabang, yaitu I1 tambah I2 dan tambah I3. Sehingga kalau kita masukkan hukum Ohm bahwa I sama dengan V per R, maka diperoleh persamaan 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 dan seterusnya sampai seluruh hambatan yang dirangkai paralel itu adalah dijumlahkan dengan 1. Ini adalah rangkaian paralel. Perbedaan rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Yang pertama, perbedaan pokok kedua rangkaian itu adalah adanya cabang dan tidak adanya cabang. Jika rangkaiannya adalah rangkaian seri, maka hambatan yang dirangkai seri tidak akan ada cabang. Sedangkan kalau rangkaiannya adalah paralel, maka rangkaian itu nanti ada cabangnya di satu titik. Itulah rangkaian paralel. Kita ambil contoh pada rangkaian campuran, yaitu seri dan paralel yang sederhana dulu. Saya mempunyai 4 hambatan, masing-masing adalah hambatan besarnya 4 ohm,
6 ohm, 3 ohm, dan 2 ohm. Nah, dari gambar ini maka kita bisa menyimpulkan bahwa hambatan 6 ohm dan 3 ohm adalah rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel secara umum kita akan menggunakan R totalnya adalah dihitung dengan 1/R paralel sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2, sehingga nanti 1/6 ditambah 1/3. Itu adalah cara mencari hambatan total pada rangkaian paralel yang umum kita lakukan. Sekarang kita akan melihat dengan cara lain tanpa menggunakan 1/R. Coba kita perhatikan. Ya, ini adalah penyelesaian. Paralel kita selesaikan terlebih dahulu. Bilangannya, besar hambatannya kita masukkan seperti tadi, 4, 6, 3, dan 2. 6 dan 3 adalah hambatannya paralel. Ini kita selesaikan dengan cara lain, yaitu tidak dengan menggunakan cara tetapi kita menggunakan istilah di dalam matematika, yaitu KPK. Kita samakan. Berapa R total untuk rangkaian paralel itu? Langkahnya adalah sebagai berikut. Kalau saya mempunyai nilai 6, itu saya kalikan 1, maka hasil akhirnya nanti adalah 6. Untuk 3 ohm supaya dapat 6, maka harus saya kalikan 2, hasilnya adalah 6. Menentukan R paralel itu nanti adalah 6 ini kita masukkan, berarti sama-sama 6. Kemudian berapa besar R total paralelnya? Perhatikan cara berikut. Perkalian nilai 1 dan nilai 2 ini nanti kita jumlahkan sehingga hasilnya sama dengan 3. Maka kita bisa memastikan bahwa hambatan total pada paralel ini nanti adalah dibagi 3, nilainya adalah 2. Sangat simpel ya. Matematikanya tidak rumit, tetapi juga perhitungannya membutuhkan waktu yang cepat. Nah, ini adalah R paralel. Nah, berapa hambatan total pada rangkaian campuran ini? Nah, sehingga nanti sebetulnya kita sudah mempunyai rangkaian sederhana, yaitu 4 ohm diseri dengan R paralel atau RP diseri dengan 2 ohm, sehingga hasilnya adalah bisa kita tentukan karena rangkaiannya adalah seri, maka adalah R total sama dengan 4 ya, itu tadi adalah mencari R paralelnya ditambah R paralel ditambah 2, sehingga hambatan totalnya adalah 8. Jadi itu adalah 4 hambatan yang kita cari harga R totalnya. Cara ini tidak hanya bisa digunakan untuk mencari hambatan total, tetapi kita juga bisa menggunakan untuk mencari arus pada cabang-cabang, apakah itu pada arus total maupun pada arus cabang yang kita rangkaikan.
Perhatikan contoh berikut. Menentukan kuat arus cabang. Tadi kita mempunyai 4 hambatan. Kalau kita buat rangkaian tertutup dengan memasang elemen DC. Elemen DC adalah elemen yang bawah ini. Ya, ini adalah DC. Kemudian nilainya kita masukkan seperti tadi, hambatannya adalah 4, 6, 3, 2, bentuk rangkaiannya masih sama. Kemudian saya pasang tegangan 24 volt, maka kita bisa mencari arus sebagai berikut. Rangkaian kita ganti lagi. Ya, menentukan kuat arus tadi adalah 4, 6, 3, dan 2. Saya ingin mencari arus total terlebih dahulu. Diketahuinya V-nya 24, R totalnya tadi sudah kita hitung sama dengan 8. Untuk kuat arus total yang berada di titik itu yaitu 4 ohm, sebelumnya atau sesudahnya nilainya sama. Di cabang 2 ohm sebelumnya atau di sesudahnya itu nilainya sama, yaitu sama dengan kuat arus total. Besarnya sama dengan berapa? Ya, kita menggunakan hukum ohm, yaitu V dibagi R totalnya tadi, yaitu 8. Maka hasilnya nanti adalah 3 ampere. Ini adalah kuat arus total. Bagaimana untuk mencari kuat arus pada cabang, yaitu yang 6 ohm dan 3 ohm? Tadi kita sudah mencari hambatan total dengan cara 6 kita kalikan dengan 1, 3 kita kalikan dengan 2. Kalau itu mencari R totalnya adalah 6 dibagi 3, maka kita bisa menentukan arus di cabang ini adalah sebagai berikut. Diperhatikan. Untuk cabang yang 6 ohm yang kita sebut I1 nanti, maka kita bisa menentukan bahwa arus di cabang itu adalah 1 ampere, sama dengan perkalian yang ada ini. Sedangkan untuk menentukan arus di 3 ohm yang tadi dikalikan 2, inilah sebetulnya yang merupakan arus yang lewat cabang itu, yaitu sama dengan 2 ampere. Catatan, mengapa itu adalah sama dengan besaran arus yang lewat cabang kalian 1 dan kalian 2 ini adalah akan berlaku jika kuat arus rangkaian yang masuk, ya, kuat arus rangkaian yang masuk yang tadi adalah 3 ohm. Ternyata di sini adalah perkaliannya kalau kita jumlahkan sama, yaitu 3. Maka perkalian inilah yang menunjukkan kuat arus pada cabang. Jadi untuk I1 1 ampere, untuk I2 adalah 2 ampere. Kalau kita terapkan hukum Kirchhoff, ya 1 ditambah 2 sama dengan 3. Kuat arus yang masuk sama dengan kuat arus yang keluar. Nah, ini tadi kalau arus rangkaiannya adalah sama dengan jumlah dari perkalian KPK yang kita gunakan. Sekarang bagaimana kalau arus yang masuk tidak sama dengan jumlah perkalian KPK? Jadi misalnya arus yang masuk tidak 3, bisa 6, bisa 4, bisa 1,5, bisa 2. Nah,
Coba diperhatikan contoh berikut. Saya tidak memasang elemen 24, tetapi rangkaian saya pasang dengan elemen yang besarnya adalah 12 volt. Sehingga pembahasan itu nanti diperhatikan caranya sama seperti tadi. Oke. Nah, kita gantikan gambarnya bahwa V-nya sama dengan 12 volt, R-nya sama dengan 8 ohm, maka I total sama dengan 12, maaf ini salah tulis, 12 dibagi 8, maka hasilnya 1,5. Maaf, di sini adalah 12 bukan 16. Jadi 12 ini 12. Oke. Sehingga hasilnya 1,5. Bagaimana arus di cabang? Kita perhatikan tadi cabang atas dikalikan 1, cabang bawah dikalikan 2. Kalau kita jumlahkan maka itu nanti 3. Nah, untuk mencari I1 sama dengan berapa? Kalau tadi kan 1, karena arus yang masuk adalah 3. Kalau ini tidak, kita bisa menentukan 1 dibagi 3. 3 dari mana? 3 adalah jumlah antara perkalian yang atas yaitu 1 dan perkalian yang bawah yaitu 2. Maka hasilnya adalah 3. 1 ini asalnya dari mana? Dari perkalian itu. Berarti 1 dibagi 3 dikalikan dengan arus yang masuk 1,5 ampere. Sehingga hasilnya yang lewat atas arusnya adalah 0,5. Berikutnya untuk menentukan yang bawah tadi dikalikan 2, berarti nanti kita memperoleh I2 adalah 2/3 kali 1,5. 2 asalnya adalah dari perkalian itu 2, 3 sekali lagi saya tegaskan yaitu jumlah perkalian yaitu 1 ditambah 2 dikalikan 1,5. 1,5 ini adalah arus total yang masuk, sehingga yang lewat bawah adalah 1 ampere. Ini adalah kuat arus yang masuk pada cabang. Jadi kita menggunakan teknik perbandingan, kita menggunakan teknik KPK yang sekiranya nanti bisa membantu Anda dalam menyelesaikan soal rangkaian. Nah, pembahasan ini hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan rangkaian seperti tadi, walaupun itu adalah tingkatannya sangat kompleks, hambatannya banyak sekali, bisa dirangkai dengan menggunakan segi 4 atau bisa dirangkai dengan jaring laba-laba. Yang penting kamu harus bisa membedakan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kalau rangkaian seri tidak ada cabang, sedangkan untuk rangkaian paralel ada cabang. Itu harus diingat. Jadi untuk cara ini hanya berlaku untuk rangkaian yang umum, tidak berlaku untuk rangkaian khusus. Artinya apa rangkaian khusus? Nanti kalau kita belajar di SMA, maka rangkaian khusus ini akan dipelajari. Ada yang dinamakan rangkaian jembatan Wheatstone, ada syaratnya. Ada rangkaian delta Y, ada rangkaian majemuk, dan ada rangkaian yang dihubungkan dengan tanah atau digroundkan. Itu pembahasan yang kita lakukan saat ini.
cara menyelesaikan rangkaian listrik dengan cara yang lain, yaitu saya perkirakan lebih mudah, bisa dengan cara membayangkan saja tanpa menggunakan ore-orean, maka nanti kamu akan bisa menyelesaikan. Demikian dulu pembahasan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Oke anak-anak, kita akhiri perjumpaan kita pada materi saat ini. Kita ketemu lagi pada materi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain